Makam Datu Kandang Haji merupakan salah satu makam tertua di Kabupaten Balangan. Berlokasi di Jalan Datu Kandang Haji, Teluk Bayur, RT 1, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Makam ini berukuran panjang 10 meter, lebar 2,5 meter, serta berada di ketinggian 40 meter dari permukaan laut. Berdasarkan tradisi lisan di masyarakat, Datu Kandang Haji diperkirakan diislamkan Khatib Dayan ketika mereka membangun beberapa masjid di kawasan Batang atau Sungai Nagara. Setelah pulang dari Makkah menunaikan ibadah haji, Datu Kandang Haji meneruskan islamisasi yang telah dirintis Khatib Dayan dengan strategi membangun masjid. Sesuai dengan visi perjuangannya di wilayah Balangan, untuk mengajak para penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Waktu Datu ini kisahnya berburu lo konang, Pak orang begerit misalkan leh. Sin betul jawab yang sama. Saya kong perempuan. Tak kalahi. Mau tak timbak nampak kalau kegeduhan. Kalau tak pisah si nenek. Itu si den berjalan harus berjalan. Sin aku menuju matahari hidup. Ada batasnya, penting bahari pagi aja. Jalan langsung tak bisa dan sana harus sampai ke Jawa, sampai ke Makkah sih berjalan tenah. Jalan Cakatrah tuh sini tinggal kolali aku di tengah laut. Sini berjalan. Nah itu lawas di Makkah tuh beberapa abad kalau kau tahu juga. Kalau sini boleh membawa sejarah Islam sampai ke sini membawa baju jubah lawan petaka. Tinggal sidin di Paran biar arah bapak. Lalu membuat tungkat cokmar di Buntok Karau. Di sini sidin membuat piring Quran lawan tanah bapak. Sidin ke Bengkal. Uji sidin di mana kenal tanah mirip, di situ aku berdiam. Kade mirip besin ke sini bebulet. Pas di sini seperti tanah Madinah, di sini berdiam. Sepada tuan kami di sini bagaimana? Nah, itu tahu lagi sih habis umur meninggal. Islamisasi dilakukan Datu Kandang Haji secara bertahap di kawasan Balangan sejak abad 17. Beliau membentuk jamaah atau komunitas masjid di Desa Bangkal. Metode pengajaran dengan nama Bandongan atau Balangan. Pengajian yang diterapkan Datu Kandang Haji dengan membacakan kitab yang sama kepada murid-muridnya, lalu menguraikan maksud dan pengertian dari kitab yang dibaca. Selanjutnya menjelaskan isi kitab, dan murid-muridnya diberi kesempatan menyimak atau mencatat penjelasan. Pola pengajian ini menjadi model pembelajaran di Kesultanan Banjar sebagai bentuk pengajian untuk memahami hukum Islam atau fikih. Pada awal mendakwahkan Islam, tidak sedikit rintangan dihadapi, terutama masyarakat Dayak di lokasi dakwahnya. Namun, dengan pembawaan beliau yang santun, penuh persaudaraan dan menghindari kekerasan serta permusuhan, akhirnya beliau mudah mendapatkan pengikut. Mulai perkampungan Paran, Buntu Karau, Juwai, Bangkal, Baruh Penyambaran, dan perkampungan lainnya berbondong-bondong memeluk agama Islam. Meskipun umumnya orang Dayak di wilayah Halong belum mengikuti ajakan Datu Kandang Haji, namun hubungan antara mereka dan agama Islam tetap terpelihara baik. Menurut cerita lisan masyarakat, untuk menjaga hubungan kekeluargaan, Datu Kandang Haji memerintahkan menanam sebuah tonggak kayu ulin di perbatasan antara Kampung Juwai dan Halong. Tonggak tersebut bukan berfungsi sebagai tanda batas yang memisahkan antara wilayah kependudukan yang berlainan agama. Akan tetapi ini lebih berarti sebagai monumen yang dihormati kedua belah pihak. Mereka tidak boleh berbantah-bantahan, berkelahi dan bermusuhan. Rasa persaudaraan dan saling hormat wajib dipelihara dengan baik. Datu Kandang Haji wafat setelah berdakwah menyiarkan agama Islam di wilayah Balangan. Sesuai wasiat Datu Kandang Haji kepada zuriat beliau, jika wafat,
agar dimakamkan di Mungkur Batu Wafak, sebuah lokasi di tepi Sungai Balangan, sekarang bernama Desa Teluk Bayur. Banyak orang berziarah di makam beliau, terutama ketika hari raya dan kegiatan haul. Di sini biasanya kita yang kebanyakan memang orang ziarah, terus orang kan sini bahajat. Alhamdulillah kayaknya banyak yang kabul hajat-hajatnya. Habis itu kita juga ada kegiatan tahunan yaitu haulan. Haulan itu di bulan Rabiul Awal. Dan ya kalau haulan itu mungkin pengunjungnya banyak. Yang kedua hari raya yang biasanya dikunjungi oleh orang yang begitu banyak 2 hari raya. Kalau dulu bangunannya masih ulin dan lokasinya pun kada seluas ini, tetapi karena masyarakat bergotong royong akhirnya membuka dan dibantu oleh pemerintah dan bangunannya sudah berbentuk permanen, bukan ulin lagi. Untuk perubahan lahan yang asalnya dulu kan cuma sekitar areal makam, itu di tahun 2004 itu dibuka lahan ini. Waktu itu Kabupaten Balangan baru dengan pemimpin baru, waktu itu dipimpin oleh Bupati Bapak Sipik Ipendi. Beliau membuka lahan ini sampai seluas sampai di pinggir jalan raya. Tahun 2024, makam Datu Kandang Haji ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Balangan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten melalui hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Balangan dengan melihat struktur makam. Terkait panjang makam yang kita lihat di makam Datu Kandang Haji, penetapan cagar budaya itu bukan dari panjangnya makam, namun dari struktur nisan ulin yang ada di makam tersebut dan dari usia makam tersebut. Bisa kita lihat bahwa nisan ulin yang ada di sana itu yang berukuran paling kecil, nisan ulin yang sudah pecah di sana, perkiraan di abad ke-17 Masehi atau di tahun sekitar tahun 1800. Datu Kandang Haji meninggalkan beberapa warisan. Di antaranya masjid pertama yang dibangunnya, Masjid Al-Mukarramah di Desa Bangkal, Kecamatan Halong. Lalu Masjid Jannatul Ma'wa di Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai, serta Masjid Sirajul Huda di Desa Babayau, Kecamatan Paringin. Warisan lainnya yakni beberapa benda pusaka yang masih dipelihara penjaga makam hingga sekarang. Di antaranya piring keramik yang masih disimpan penjaga makam yang bernama Hajah Siti Jarah. Kemudian benda berupa cukmar, sekarang digunakan sebagai tongkat khatib ketika khutbah Jumat di Masjid Jannatul Ma'wa, Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai, Kabupaten Balangan. Selain itu ada pataka masjid. Pataka ini awalnya digunakan di masjid ini, namun sekarang sudah tidak dipakai. Banyak nilai-nilai utama yang bisa diambil dari perjuangan Datu Kandang Haji ini dalam berdakwah mengembangkan syiar Islam. Betapa beratnya tantangan yang dihadapi tidak menyurutkan niatnya untuk mewariskan diri membantu umat mengenal ajaran Islam tanpa mempertentangkannya dengan budaya masyarakat sekitar. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang telah membantu menetapkan cagar budaya, karena cagar budaya ini jadi saksi sejarah perjalanan Islam di Kabupaten Balangan maupun di Kalimantan Selatan, tapi khusus untuk Kabupaten Balangan.